상준 씨, 상준 Hey, hop 씨, up, gengs. 상준 씨. Apakah kamu sudah cantik hari ini? Tenang, kamu selalu cantik tiap hari. Kamu sering dikatai jelek. Jika ada yang bilang kamu jelek hanya karena jerawatan atau berbadan lebih besar dari teman-teman kamu, tonjok langsung tepat di wajahnya. Canda tonjok. Nah, film berikut malah sempat membuatku geram loh. Tapi mungkin kamu ngeh dan sadar bahwa ini adalah realitas sehari-hari. Pasti kamu pernah setidaknya sekali aja mengatai fisik orang lain. Lalu banyak juga kasus di mana orang-orang yang kurang pede dengan dirinya malah mencari jalan pintas untuk menjadi cantik versi orang lain. Nah, alur film kali ini memperlihatkan jelas kenyataan hidup yang tragis seperti itu. Bahkan semua tokoh atau karakternya memiliki pandangan bodoh tentang standar kecantikan yang mungkin juga kamu amini. Baik, sediakan cemilan, jangan takut gemuk, karena kenyamanan menonton adalah segala-galanya. Mari kita simak bersama alur film 200 Pounds Beauty berikut ini. Dari judulnya udah ketebak, ini adalah film yang bercerita tentang perempuan berukuran kurang lebih 200 pounds yang sehari-harinya itu berprofesi sebagai ghost singer atau penyanyi hantu. Hal yang biasa dalam dunia industri, tidak butuh bakat nyanyi, hanya butuh lingkar pinggang yang kecil dan kaki jenjang jika berada di atas panggung, berhadapan dengan penonton. Cuman bermodal goyangan bibir, terus mangap-mangap seolah nyanyi. Sedangkan suara yang merdu bisa dilantunkan oleh ghost singer dari balik panggung. Nah, profesi ghost singer ini tidak butuh penampilan yang menarik, cukup handal saja dalam bernyanyi. Nah, si Hana, tokoh utama yang diperankan oleh Kim Ah Jung, adalah ghost singer andalan perusahaan yang juga memiliki kerjaan sampingan sebagai penjual jasa teleponan romantis. Ia sudah memiliki banyak klien yang rata-rata adalah pria yang tidak puas dengan istrinya, tapi tidak berani bersentuhan fisik, atau pria yang memiliki kisah percintaan yang tragis. Jasa seperti ini hanya menjual suara saja, fisik nggak perlu. Tapi, bicara soal fisik, dia ini memang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari orang-orang di sekitarnya. Berlaku juga untuk percintaannya yang sangat tragis. Berpacaran dengan pria yang hanya memanfaatkannya untuk membeli pil diet. Setelah itu, ia diputuskan begitu saja. Dan kali ini, ia jatuh hati dengan produser tempatnya bekerja sebagai ghost singer. Pria yang selalu memberikannya support, yang ia rasa juga jatuh hati dengannya. Yang menurut sahabatnya itu adalah mimpi saja. Karena bagi sahabatnya ada 3 tipe wanita di mata laki-laki. Yang cantik adalah harta karun, yang biasa-biasa aja adalah hadiah, yang seperti Hana adalah penolakan. Kasian sekali bukan? Perempuan dilabeli berdasarkan fisiknya. Hana yang sedikit percaya bahwa pria idamannya juga memiliki perasaan yang sama dengannya harus kecewa kembali. Mendengar tanpa sengaja bagaimana pria tersebut yang bernama Sang Jung hanya memanfaatkan saja suaranya, dan baginya Hana adalah perempuan jelek dan gendut tapi bersuara yang bagus. 걘 재능 있어도 못생기고 뚱뚱해서 불쌍한 애고. Awalnya kupikir ia beneran jatuh hati dengan Hana seperti kisah cinta ala-ala sinetron yang tidak memandang fisik dan harta. Inilah yang kemudian membuat Hana mengambil keputusan untuk melakukan jalan pintas menjadi cantik versi banyak orang, yaitu operasi plastik didukung diet ketat dan berolahraga. Beruntung banget dokter yang menanganinya adalah salah satu klien teleponan romantisnya. Nah, daripada ketahuan istri, Hana pun diberikan jasa operasi plastik yang murah. Setahun menghilang, Hana lahir kembali menjadi perempuan dengan tubuh yang sangat ramping dan wajah yang udah berubah. Ya, meski sebenarnya Hana besar sama Hana ramping ini diperankan oleh aktris yang sama. Jadi aslinya wajahnya yang sama aja, hanya teknik makeup yang mengubahnya di film. Hana sangat menyukai dirinya yang baru, ia sangat kegirangan dan orang-orang memperlakukannya sangat istimewa. Berbanding terbalik dengan perlakuan yang diterima Hana lama. Bahkan sahabatnya awalnya tidak mengenalnya, sampai Hana membuktikan dengan memperlihatkan tato couple yang mereka buat. Tato dengan simbol Hakuna Matata, kalimat pengharapan dari Afrika. Hanya satu yang tidak berubah, yakni perasaannya kepada pria idamannya. Sedangkan tempatnya bekerja harus kehilangan Hana selama menghilangnya setahun, yang berefek pada hancurnya album kedua penyanyi yang ia isi suaranya, yaitu Ami. Nah, saat perusahaan membuka peluang untuk penyanyi baru, disitulah Hana mengambil kesempatan. Ia kembali mendaftar, menyisihkan saingan-saingannya yang suaranya bikin sakit telinga. Tapi dengan menggunakan nama samaran Jenny, dan tentu saja nggak ada yang mengenalinya sama sekali, termasuk si pria idamannya itu.
Meski awalnya Hana sempat salah paham, mengira Sang Jun mengenalinya sebagai Hana. Padahal mah kepedean aja. Sang Jun ini sama sekali tidak menyadari bahwa Jennie adalah Hana, ghost singer andalannya. Yang jadi masalah karena Hana berbohong bahwa kecantikannya itu alami, bukan hasil operasi plastik. Bayangkan, kalau ia ketahuan adalah Hana, bisa kecewa berat semua orang. Lagian ia begitu lancang mengatakan bahwa oplas hanya untuk orang yang kurang pede. Itu berarti nyinggung diri sendiri, bukan? Kamu yang nonton ada yang oplas gak sih? Tersinggung juga nggak? Tapi untuk sementara Hana memang meraih apa yang diinginkan. Kembali bernyanyi dan melihat pria idamannya dari dekat. Bahkan tidak lagi di belakang layar, ia sudah populer di layar kaca langsung. Sedangkan Ami, penyanyi panggung yang bermodalkan suara lip sync dari Hana, mulai didepak. Tapi nggak kehilangan akal, ia mencari keberadaan Hana sampai harus menongkrongi ayah Hana di rumah sakit. Ayah yang sudah sangat pikun. Hana yang sedang di atas awan masih harus menerima kenyataan pahit bahwa Sang Jun tidak menyukai perempuan yang oplas. Belum lagi perkataan temannya yang awalnya mengatakan bahwa ada 3 tipe perempuan di mata laki-laki. Maka yang oplas tidak termasuk ke dalam 3 tipe tersebut, tapi hanyalah monster. Maka Hana yang sudah terjebak dengan kebohongannya, ditambah lagi ia dipromosikan sebagai penyanyi dengan citra kecantikan alami, harus dengan susah payah menutup semua masa lalunya. Sangat bersinar, ia bahkan bisa merekam lagu sendiri. Dan Sang Jun mulai tertarik dengannya. Hanya saja saat sedang ingin bercinta nih, Hana harus menghindari karena takut payudara dan pantitnya disentuh, maka ketahuanlah bahwa ia operasi plastik. Tapi di antara semua kesibukannya, Sang Jun tiba saja tersadar akan beberapa hal. Ada kesamaan Jennie dengan Hana. Seperti simbol Hakuna Matata yang dicoret Jennie di kaca ruang rekaman, mirip dengan coretan Hana di buku not lagu. Sang Jun juga mulai mencocok-cocokkan kalimat Jennie mengenai operasi plastik dan mencintai dalam diam. Gerakan yang dilakukan Hana saat memeluk tubuhnya juga sama dengan yang dilakukan Jennie. Tapi masih ragu mungkin, makanya ia belum memastikan langsung. Nah, scene yang paling sedih adalah ketika launching single Jennie. Ami yang merasa tersisihkan ingin membuktikan bahwa Jennie yang dikenal sebagai penyanyi cantik tanpa oplas adalah Hana yang hilang selama ini. Membawa ayah Hana ke lokasi launching Jennie, tapi Hana malah mengatakan tidak mengenal pria tua tersebut. Sampai ayahnya didorong hingga terjatuh di depan matanya sendiri. Sahabatnya yang melihat kejadian tersebut agak kecewa. Demi popularitas dan seorang pria, Hana tega menolak ayahnya sendiri. Ya, begitulah hidup, kita sering dibuat buta oleh harta, tahta, dan pria. Tapi pria juga seperti itu kok. Sang Jun yang akhirnya yakin bahwa Jennie adalah Hana, akhirnya meminta Hana untuk tetap seperti Jennie, menyembunyikan semua kebenarannya demi konser yang harus digelar sukses. Barulah Jennie sadar bahwa ia hanyalah sebuah produk di mata sang idaman. Ya, walaupun sebenarnya penyanyi tanpa operasi plastik pun adalah sebuah produk di industri musik dan seni. Konflik pun semakin menajam tatkala menyebar kabar bahwa Jennie adalah Hana yang telah operasi plastik. Sepertinya Amy yang menyebarkannya. Hal itu masuk ke telinga pemilik saham, direktur atau apalah itu namanya. Petinggi perusahaan itu lantas meminta Sang Jun untuk membatalkan konser dan meminta Sang Jun menyebarkan foto telanjang Jennie. Nah, hal ini membuat Sang Jun jadi geram. Ia tetap ngotot untuk melaksanakan konser dan yakin akan berhasil seperti yang dimaui. Dan hari konser pun tiba, sahabatnya datang, ayahnya juga, di antara ribuan penonton dan penggemar Jennie. Tapi semuanya berubah dengan cepat, tatkala melihat ayahnya diamankan security karena maju ke arah panggung. Jennie lantas berteriak tidak bisa melakukan itu semua, diiringi pengakuan berani dan mengejutkan. Ia mengaku adalah Kang Hana yang telah melakukan operasi. Hanya karena ingin dicintai, penonton yang syok tiba-tiba saja terdiam serempak. Begitupun Sang Jun dan petinggi perusahaan. Hana di atas panggung dan bukan lagi Jennie. Dengan isak tangis, ia mengaku telah kehilangan sahabat, ayah, bahkan dirinya sendiri. Semenjak ia menjadi seorang Jennie yang cantik dan populer. Suasana panggung makin mengharukan ketika Sang Jun memutar video Hana yang lama. Hana mengakui semuanya bahwa semua terjadi karena ia tidak ingin terus-terusan menjadi ejekan. Dan dengan besar hati, ia meminta maaf telah melakukan penipuan. Dan tak disangka-sangka, penonton ternyata ikut terharu dan memberikan tepuk tangan. Alih-alih dihujat, bahkan ia dipuji karena telah berani mengakui semuanya. Nah, bukannya drop, malah ia semakin populer. Sebagai penyanyi yang jujur, citra cantik alaminya hilang digantikan dengan seorang penyanyi yang kerja keras mengejar mimpinya, meski harus disayat terlebih dahulu.
Ya, ending bahagia untuk semuanya. Jennie kembali menjadi Hana dan tetap diterima. Bahkan makin top. Sang Jun mulai jatuh hati kepadanya. Ayahnya kembali memeluknya. Dan sahabatnya ikutan ke dokter bedah plastik. Nah, film komedi romantis ini memang sangat sederhana dalam hal sinematografi dan dengan cerita yang sangat klise. Tapi apa yang bisa dipetik sangatlah berharga. Banyak banget sih, kamu bisa mengurutkan satu-satu di kolom komentar. Tapi untuk aku, pertama tentu aja standar kecantikan. Cantik memang tidak dinilai dari ukuran warna dan aroma. Cantik ya ketika kamu menerima dirimu sendiri. Namun ada sedikit yang merisaukan. Ketika semua orang lagi beramai-ramainya mengkampanyekan penerimaan diri, film ini sepertinya sedang mengamini operasi plastik sebagai jalan ninja menuju penerimaan diri. Tapi terserahlah ya, tergantung pilihan kamu, asal kamu tahu konsekuensi dari semua yang kamu pilih. Oke, sampai jumpa di alur selanjutnya. Komen film apa yang ingin kamu nonton ya.